oleh pemimpin di Singapura. Bapak Ibu sekalian, masih panjang ini listnya. Mohon maaf nanti kalau ada yang terlewat. Pak Wakapolda, terima kasih sudah hadir juga. Kemudian Dewan Pers, mewakili Dewan Pers, Wakil Ketua Pak Toto. Kemudian Kepala Monumen Pers Nasional, tuan rumah hari ini Pak Widodo. Kemudian Ketua PWI Surakarta yang tadi sudah membuka dengan semangat Pak Anas. Terima kasih Pak Anas tadi sambutannya. Kami juga hadir di sini Senior Director dari Danantara Indonesia, Ibu Kania Sutisnawinata. Ibu berdiri Ibu. Kenapa berdiri? Karena nanti mudah-mudahan membersamai PWI juga ya Pak ya di Danantara. Terima kasih Bu Kania. Para pemimpin redaksi, ketua dan jajaran forum Pemret yang kami hormati, mitra-mitra atau sahabat-sahabat dari PWI yang tadi sudah diperkenalkan satu persatu dan sudah disebut oleh Pak Ketua PWI, saya izin tidak menyebut lagi satu persatu, tapi senang bahwa hari ini PWI juga didukung dan dibersamai oleh banyak pihak. Pemerintah ikut senang dan juga mendukung kolaborasi yang dilakukan PWI dengan berbagai pihak. Monumen Pers, simbol perjalanan panjang Pers Indonesia, tadi sudah disampaikan Pak Anas. Saya nggak kenal dengan Pak Anas Bapak Ibu ya, jadi ini bukan ada KKN dari dalam Pak Anas, ini tidak sama sekali. Tapi beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, kami datang ke Monumen Pers. Dan kemudian di saat kunjungan itu kami merasa bahwa tempat ini kok pas sekali dalam kerangka nanti pengukuhan pengurus PWI Pusat untuk tahun 2025 sampai 2029. Mohon maaf, kurang 1 tahun, 2025 sampai 2030. Dari sini lahir peristiwa bersejarah denyut kebangsaan yang membuat PWI sejak dilahirkan di tempat ini menjadi bagian dari garda terdepan dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi. Karena itu momentum pengukuhan hari ini kita harapkan bukan hanya seremonial, tapi kesempatan berharga untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya kebenaran dan penguat persatuan bangsa. Saya cerita sedikit Bapak Ibu bahwa perjalanan penyatuan ini waktu itu datang, saya baru dilantik menteri, tidak berapa lama kedatangan senior pers. Saya dimanapun karena dulunya wartawan, kalau kedatangan senior ada derdek-derdek dikit gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pak Timbo waktu itu datang dengan siapa ya Pak? Ada Mbak Uni dan cukup banyak membicarakan mengenai bagaimana atau berdiskusi dengan pemerintah bagaimana kita menyatukan PWI. Lalu kemudian dari diskusi itu kita simpulkan bahwa dengan menghormati independensi pers Indonesia, maka pemerintah akan menjaga betul sejauh mana kita juga terlibat dalam penyatuan ini. Dan kita pilih waktu itu kami sebagai orkestrator. Kami ditemani oleh Pak Wamen waktu itu. Ibu Dirjen waktu itu belum bergabung, belum ada Dirjen KPM waktu itu. Dan kita sepakati itu yang pertama karena menjaga independensi pers dengan sangat hati-hati. Yang kedua karena kami yakin sekali kalau para tetua dan pemuda-pemudi insan pers sudah berkumpul, kita yakin sekali persatuan bisa tercapai seperti yang kita lihat. Memang perlu dialog Pak Munir, Pak Atta, perlu dialog berkali-kali, dan kami terima kasih Pak Wamen yang mungkin lebih sering menerima Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi, dan juga Ibu Dirjen yang juga mengawal terus hingga Kongres Persatuan yang dilakukan di Balai Pelatihan Kemkongdidi. Hanya tempatnya saja di Balai Pelatihan Kongdidi, tapi semuanya berjalan sangat demokratis tanpa ada intervensi pemerintah sama sekali, dan justru malah mengedepankan kebebasan pers teman-teman dalam kemudian pemilu. Tanggal 29 sampai 30 Agustus, saya ikut mengawal dari dekat. Ini nanti panjang nggak ya? Ini molor nggak ya? Tapi ternyata
dalam 2 hari selesai, Bapak Ibu sekalian. Boleh dipertanyakan. Dari situ kemudian kita berbicara mengenai bagaimana mengukuhkan sebuah sejarah ini, sejarah persatuan yang kita rasa perlu dimaknai bukan dari perpecahannya, tapi bagaimana PWI berhasil melewati sebuah tantangan yang memang amat wajar. Karena waktunya juga tantangan zaman kali ini untuk pers juga berbeda. Jadi waktu itu kita hasil diskusi, jadi boleh kami ralat sedikit Bapak Ketua PWI dengan segala hormat. Jadi kami nggak meminta secara khusus, tapi diskusi menyarankan dan alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman PWI. Kami apresiasi sekali karena tadi betul kata Ketua PWI Surakarta, ini untuk yang paling penting adalah semangat persatuannya. Kalau masalah panas-panas kita wartawan sudah biasa berpanas-panas, dan ini kalau untuk ukuran wartawan masih cukup tinggi Pak. Dan yang kedua adalah saya salut kesediaan Bapak Ibu sekalian, karena sebetulnya ruangannya tidak terlalu besar. Saya juga ikut menghitung-hitung waktu itu dengan Pak Wamen berapa orang ya cukup di ruangan ini. Lalu kemudian kita insya Allah cukup, oke kita jalan. Meskipun mungkin tidak gegap-gempita, tapi semangat persatuannya tadi kami ikuti luar biasa. Kenapa persatuan menjadi penting Bapak Ibu dan semakin relevan? Karena tantangannya, kami beralih ke isu lainnya. Karena tantangan bagi pers saat ini sedang pada puncak-puncak tertingginya. Disinformasi merajalela, digitalisasi yang manfaatnya juga banyak, juga membawa catatan-catatan tantangan untuk industri pers di tanah air. Dan persatuan juga semakin relevan karena kita tidak bisa menutup mata banyak kemudian beberapa perusahaan pers yang sulit bertahan. Artinya peran PWI menjadi semakin relevan, dan karena semakin relevan, semakin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tapi oleh bangsa dan negara. Semangat sekali, banyak sekali kebutuhannya ya. Tapi memang kala ini luar biasa. Yang satu lagi yang kami bukan meminta, tapi kami diskusi waktu itu adalah, Pak Ketua, boleh tidak nanti kabinetnya cukup beragam? Boleh nggak kabinet di bawah pimpinan Pak Munir ini rekonsiliasinya dijaga betul, dan kemudian ya tadi kami lihat secara usia juga beragam Bapak, jadi merangkul yang senior-senior, banyak sekali. Saya mohon maaf nggak semua senior saya sebutkan satu persatu karena di sini senior semua. Kemudian juga yang mungkin kita ingin lebih banyak, nanti mungkin ditambah perempuannya Pak. Tapi tadi kata Pak Munir, karena memang wartawan perempuannya secara jumlah presentasi masih lebih sedikit, belum, tapi nanti di tengah jalan mudah-mudahan bisa bertambah lagi perempuan-perempuan. Tantangan digitalisasi juga termasuk kecerdasan artifisial yang akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita yang betul dan mana berita yang hoax. Dan kami juga dari pemerintah selalu menyampaikan dalam penyampaian kami di forum apapun bahwa mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang memuat atau tetap patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Dan itu ada pada media-media mainstream, media-media konvensional yang telah menjaga bangsa ini dari lahirnya bangsa ini sampai sekarang, tanpa mengecilkan media-media sosial yang memang kita lihat dalam 10 tahun terakhir berkembang besar. Namun kita juga tidak boleh lupa betapa pentingnya sesepuh atau para pendahulu kita dulu yang membuat kongres di tempat ini, yang memberitakan kemerdekaan Indonesia, yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun ke mancanegara. Dan sejarah itu, catatan itu tidak dimiliki oleh media-media sosial.
Karena itu kombinasi dari keduanya menjadi penting. Tidak boleh satu melampaui yang lain, tapi keduanya harus berjalan beriringan dengan baik. Dan dalam kerangka perjalanan antara media sosial, khususnya media-media berbasis digital dengan media-media mainstream yang sudah ada sejak negara ini lahir, maka kami di Kemkobidi wajib, pemerintah wajib hukumnya juga membuat regulasi-regulasi yang paling tidak memudahkan sedikit dan aspiratif terhadap harapan dari PWI. Salah satunya adalah Perpres Publisher Right. Nah ini sejak kami Ketua Komisi 1, waktu itu Pak Kemal dan Pak Agus, kami sudah merancang dan berdiskusi sama-sama. Jadi cukup lama perjalanan Perpres ini juga. Dan waktu itu dikawal langsung oleh Presiden Jokowi dari Solo, Pak ya, Pak Ketua PWI Solo. Jadi waktu itu juga Pak Jokowi langsung yang menanyakan dalam satu hari pers nasional, saya lupa tahunnya, perayaan hari pers nasional, beliau menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman-teman wartawan menggodok, begitu ya. Dan kemudian agak lama di antara teman-teman wartawan menggodoknya karena banyak sekali pikiran-pikiran yang baik, sehingga memerlukan waktu untuk kemudian kita menerima satu draft yang kemudian ditandatangani Presiden Jokowi ketika itu. Di era pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk, mungkin ada perwakilan komitenya di sini. Kemudian kita undang para platform untuk mau patuh, dan kalau tidak salah satu platform kita sebut saja ya, karena memang ini positif. Google memang sudah juga membantu beberapa ekosistem media yang sudah ada untuk kemudian jika mereka mengambil karya-karya dari produk-produk karya jurnalistik dalam negeri atau milik perusahaan media di Indonesia, mereka wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi. Selain Google, Pak Wamen apa lagi yang sudah jalan? Masih baru Google. Yang lain kita dorong terus untuk kemudian bisa patuh kepada publisher lainnya. Bapak Ibu, ini tidak mudah karena di beberapa negara lain ada juga yang mereka menolak sama sekali untuk memberikan kontribusi terhadap media-media lokal yang karyanya diambil atau bahasa terangnya digital untuk kemudian dinaikkan di platform-platform mereka. Di Indonesia, alhamdulillah, Pak Wamen mengawal beberapa kali memanggil platform-platform untuk bisa mematuhi Perpres Publisher Right, sehingga ini diharapkan juga membantu ekosistem media yang sudah ada lebih lama untuk bisa bersaing sama kuat dan setara dengan media-media baru yang terkhusus adalah media-media sosial. Pengukuhan hari ini sekali lagi adalah momentum kebangkitan baru. PWI harus menjadi rumah yang aman, produktif bagi para anggotanya agar lahir karya jurnalistik yang kredibel, independen, dan penuh integritas. Dan kami sekali lagi mengucapkan apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti malam kami dengar oleh Pak Wali Kota. Terima kasih, soal sampaikan salam gitu ya, karena memang sekali lagi juga kerjasama dengan pemerintah pusat harus juga dibarengi dengan kerjasama PWI, Pak Munir dengan pemerintah daerah. Di sini hadir seluruh 38 provinsi ketuanya, jadi juga mohon masing-masing bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah. Harapan kami juga akan sampaikan melalui Kadis Kominfo di seluruh provinsi. Saya mohon izin kalau boleh Pak Wamen yang bantu mengawal dan Ibu Dirjen agar Kadis Kominfo juga diberi pemahaman bahwa telah lahir semangat baru dari PWI hari ini tanggal 4 Oktober 2020, dan pemerintah daerah wajib juga untuk bekerja sama dengan teman-teman PWI di berbagai provinsi di Indonesia. Saya titip Pak Wamen, Ibu Dirjen, bahasa wajib bekerja sama. Saya rasa memang tugas yang diamanahkan bahwa pemerintah tidak boleh tidak mendukung PWI dan juga ekosistem media tanah air. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, saya untuk selamat, mudah-mudahan aman
Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru Pak Munir yang bisa dilakukan oleh PWI periode 2025-2030 dengan banyaknya angkatan muda, namun juga ada wisdom yang terus-menerus diturunkan oleh angkatan-angkatan senior yang juga duduk di Dewan Dewan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pidato dan arahan yang telah diberikan Ibu Mutia Hafid. Hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dukungan dan semangat beliau bagi kita sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh pengurus PWI Pusat yang telah dikukuhkan. Hadirin.